Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran matematika, yaitu materi pola bilangan, di mana materi pola bilangan ini adalah materi kelas 8 pada kurikulum 2013. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa kita sadari bahwa banyak sekali unsur pola bilangan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari ya. Nah, contohnya saja pada pemotifan batik. Nah, pada pemotifan batik itu sebenarnya mengandung unsur dari pola bilangan. Selain itu juga pada ukir ya, seni ukir. Nah, pada seni ukir bisa kalian lihat ukiran pada kayu itu juga terdapat unsur pola bilangan. Nah, yang lebih sering kita jumpai atau mudah kita pahami adalah penomoran pada rumah yang ada pada sebuah kompleks. Nah, sekarang kita lihat dalam video ini ada penomoran sebuah kompleks. Nah, sekarang kita lihat dalam video ini. Nah, ini adalah sebuah rumah. Nah, ini rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Begitu juga yang di bawahnya ya. Nah, sekarang yang pertama. Nah, biasanya dalam sebuah kompleks itu penomorannya adalah dia menggunakan zigzag atau silang. Nah, di sini adalah rumah nomor 1, rumah nomor 2, rumah nomor 3, rumah nomor 4, sampai dengan rumah nomor 10. Nah, sekarang kita lihat dari pola berikut. Nah, ketika kita lihat fokus pada yang rumah pada deretan ini ya. Nah, ini rumah pertama adalah nomornya 1, kemudian 3, 5, 7, dan 9. Nah, tanpa kita sadari pola tersebut, penomoran tersebut membentuk pola yang namanya adalah pola bilangan ganjil. Nah, kalau untuk yang di bawahnya sama juga, dia juga membentuk sebuah pola ya, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, pasti kalian semua sudah tahu bahwa ini adalah pola dari bilangan genap. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pola bilangan tersebut. Nah, untuk materi yang kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Nah, bagaimana sih cara menghitung suku ke N atau jumlah dari pola bilangan tersebut? Nah, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan tentang pola bilangan. Nah, kita geser ya biar lebih mudah. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah tentang pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, pola bilangan ganjil itu ada 1, kemudian ada 3, ada 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, dalam pola bilangan itu ada yang namanya unsur yang pertama. Begitu guys ya. Ada yang namanya UN. Nah, UN ini adalah suku ke N ya. Nah, kalau kita lihat pada pola bilangan ganjil ini, suku pertama atau U1, nah angka 1 ini disebut dengan U1 atau suku pertama. Kemudian 3 itu adalah suku kedua, 5 suku ketiga, kemudian 7 suku keempat, dan 9 adalah suku kelima. Oke. Nah, selain UN ada yang namanya beda ya, atau disimbolkan dengan huruf B. Nah, yang mana sih yang namanya beda? Nah, yang namanya beda itu adalah
selisih atau jarak dari pola bilangan tersebut. Nah, misalkan 1 ini adalah suku pertama 1, suku kedua 3. Nah, kalau kita lihat, maka selisihnya berapa? Ya, berarti kita tambah 1. Kemudian dari 3 ke 5 itu kita tambah berapa? 2 ya. 2, oke. Kemudian dari 3 ke 5 itu juga bedanya adalah 2. Kemudian 5 ke 7 itu juga kita tambah 2. Dari 7 ke 9 juga kita tambah 2. Nah, berarti untuk pola bilangan ganjil dia mempunyai beda 2. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan suku ke n dari pola bilangan ganjil? Nah, ayo kita lihat ya. Oke, sekarang kita akan menentukan atau menemukan konsep dari bagaimana cara menemukan suku ke n dari pola bilangan ganjil. Oke, sekarang kita lihat bahwa suku pertama dari pola bilangan ganjil ini adalah 1 ya. Berarti kita tulis ini adalah U1 sama dengan 1. Suku kedua itu adalah 3. Kemudian sebentar kita geser dulu. Suku ketiga itu adalah 5. Suku keempat 7 dan suku kelima itu adalah 9. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa cara memperoleh 1, 3, 5, 7, dan 9 itu, yang pertama untuk yang suku pertama itu bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. 2 kali 1 kurang 1. Untuk suku kedua, cara memperolehnya bisa kita tulis dengan cara 2 kali 2 kurang 1. Kemudian untuk suku ketiga bisa kita tulis 2 kali 3 kurang 1. Suku keempat bisa kita tulis cara memperolehnya 2 kali 4 kurang 1. Untuk suku kelima kita peroleh dari 2 kali 5 kurang 1. Nah, sekarang kita lihat 2 kali 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kurang 1 sama dengan 5. 2 kali 4 itu adalah 8. 8 kurang 1, 7. 2 kali 5 sama dengan 10. Kurang 1 sama dengan 9. Sama aja ya. Nah, sekarang dari hal ini bisa kita temukan bahwa untuk menemukan atau menentukan suku ke n dari pola bilangan ganjil itu adalah kita lihat sekarang. Nah, di sini ada bilangan yang tetap, ya kan? Ada bilangan tetap. Maka bisa kita tulis di sini adalah 2, ya. Kemudian ketika kita mencari suku pertama, maka di sini bilangan 2-nya ini kita kalikan dengan 1. Ketika kita mencari suku kedua, 2-nya ini kita kalikan dengan 2. Begitu juga untuk suku ketiga, kita kali dengan 3. Suku keempat kita kali dengan 4, suku kelima kita kali dengan 5. Maka bisa kita tulis di sini adalah 2 kali n. Nah, dikurang 1. Nah, jadi konsep dari menentukan suku ke n dari pola bilangan ganjil itu adalah ya, UN sama dengan 2 kali n kita kurangkan dengan 1. Nah, contohnya misalkan contoh. Nah, tentukan suku ya. Tentukan suku ke 20 dari pola bilangan ganjil. Oke, maka bisa kita gunakan konsep ini. Jadinya suku 20, maka UN-nya di sini adalah U20. UN sama dengan, oke, bentar kita ganti warna spidol dulu ya.
Oke, UN sama dengan, kita tuliskan dulu rumusnya, 2 kali N kurang 1 ya. Maka karena yang ditanya adalah suku ke-20, kita tulis ini U20 ya. Berarti di sini 2 kali N-nya N berapa? N2, N20 ya kan, kurang 1. Maka U20 itu sama dengan 2 kali 20 itu adalah 40 ya kan, dikurang 1. Maka U20 ini adalah 30. Bagaimana cara menentukan suku N dari pola bilang ganjil. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan jumlah suku N dari pola bilangan ganjil. Nah, sebelum kita masuk ke materi, biasanya dalam pola bilangan untuk menyatakan jumlah suku N itu dilambangkan dengan SN ya, artinya jumlah suku ke N ya. Artinya N itu bisa 1, bisa 2, sampai tak terhingga ya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa pola bilang ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah suku pertama sampai dengan suku kelima ya kan. Nah, ketika yang ditanya adalah S5 dari pola bilang ganjil, artinya kita akan menjumlahkan suku pertama sampai dengan suku kelima ya kan. Berarti kita tuliskan di sini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 kemudian ditambah 9 ya kan. Nah, jika hanya bilangan seperti ini sangat mudah kita carinya ya. Bisa kita gunakan cara manual kita dengan menjumlahkan semuanya ya kan. Maka akan ketemu hasilnya adalah 25. Nah, bagaimana nanti jika kasusnya ditemukan sebuah soal yang ditanyakan adalah tentukan jumlah suku pertama sampai dengan suku ke-100 dari pola bilangan ganjil. Nah, kalau kita mencarinya dengan manual maka itu akan memakan waktu dan juga biasanya akan terjadi kesalahan dalam penghitungan. Maka untuk itu kita butuh yang namanya konsep atau rumus dari dari pola bilangan ganjil ini ya, dari jumlah pola bilangan ganjil ini atau SN-nya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menemukannya? Nah, sekarang kita lihat ya, ketika suku pertama ya, S1 dari suku pertama pola bilangan ganjil itu adalah 1. S2 sama dengan 3 ya, S1 tambah 3. S3 itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5. S4 itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 kemudian ditambah 7. S5 itu adalah 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan tambah 9 ya kan. Nah, ini kita tulis sama dengan 1 ya kan. Suku pertama jumlahnya 1. Jumlah suku kedua 4. Jumlah suku ketiga jelas ya. Jumlah suku ketiga itu adalah kok 5 sih? 4. Nah, jumlah suku ketiga itu adalah 9. Jumlah suku keempat itu adalah 16. Kemudian jumlah suku kelima itu adalah 25. Nah, sekarang kalau yang ditanya adalah suku ke-6 ya kan, dengan memperhatikan pola-polanya ini. Jumlah suku pertama 1, S2 4, S3 9, S4-nya 16, S5-nya 25. Jadi kalau S6 berapa kira-kira hasilnya? Sama dengan 36. Nah, kalau nggak kelihatan ya. Oke. Kalau misalkan S7 sama dengan berapa? 49 ya kan? S1 4, S1 1, S2 4, S3 9. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya ini bisa kita tulis menjadi 1 kali 1 ya kan. Suku kedua ini adalah 2 kali 2. Suku ketiga itu 3 kali 3. Suku keempat 4 kali 4. Kemudian untuk suku kelima 5 kali 5. Suku keenam 6 kali
6. Suku ke-7, 7 kali 7. Yang artinya apa? Bahwa untuk menemukan jumlah suku ke n dari pola bilangan ganjil itu adalah n pangkat 2. Ya, dimana n ini adalah berapa yang ditanya. Misalkan contohnya, contoh S 9 misalkan, ya kan? Maka kita di sini tinggal menuliskan 9 pangkat 2 atau 9 kali 9 sama dengan 81, ya kan? Kemudian misalkan ditanya adalah S 15, ya kan? Maka di sini kita tuliskan 15 pangkat 2, maka hasilnya adalah 15 kali 15 sama dengan 225. Ya, bisa dipahami ya. Oke.